Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi dengan Kak Ivana dan Kak Rahel, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah sebelum itu Kak Ivana mau tanya dulu sama Kak Rahel. Kak Rahel hari ini apa kabarnya Kak Rahel? Kak Rahel hari ini baik Kak Ivana, Kak Rahel hari ini sehat. Kak Rahel bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Nah adik-adik sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Beri kami hati yang penuh dengan sukacita dan semangat agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Ivana, supaya adik-adik di rumah lebih semangat, Kak Rahel mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu. NDC Kids, Praise the Lord. Mari memuji Tuhan adik-adik. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana Kak Ivana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Apa adik-adik? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay.
Betul banget ya Kak Ivana, kita itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Kak Ivana, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Thank you Jesus untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kakak-kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Rahel katakan, amin. Hai Kak Hani. Halo Kak Putri. Kak Hani lagi sibuk banget Lagi nih. gambar-gambar nih Kak di kalender. Ada kalender juga. Wow, ada gambar-gambarnya juga loh. Lucu nggak Kak? Artinya apa sih Kak? Nah, Kak Hani tuh lagi catat semua yang terjadi dalam hidup Kak Hani tiap harinya di kalender ini Kak. Oh, gitu. Nah, ini nih banyak gambar-gambar itu Iya, benar, artinya Kak. yang terjadi hari itu. Oh gitu. Nih Kak Putri lihat nggak? Nih ada gambar buku. Gambar buku itu artinya kemarin tuh aku ngucap syukur banget Kak. Mama papa aku kasih aku buku. Wih, seneng banget. Terus yang ini nih Kak nih, yang ini. Ini gambar bunga kan? Iya, iya. Nah, adik-adik di rumah, bunga di rumah kakak tuh lagi mekar semua. Wih, Kakak tuh pengen happy lihat banget. Kak. Terus yang paling seru lagi ya, kemarin itu kakak tuh main sepeda sama keluarga kakak. Wih, Seru deh. asik banget, seru Kakak banget mengucap ya. syukur banget kakak bisa main sepeda sama keluarga kakak. Kak Hani dari tadi tuh ngomongnya berterima kasih terus, Iya. bersyukur. Emangnya tiap hari Kak Hani tuh gak pernah sedih atau kesel gitu Kak? Sebenarnya sih nggak juga Kak Putri. Ada juga kok hari dimana kejadian-kejadiannya bikin Kak Hani sedih, bikin Kak Hani pengennya rasanya marah, ngambek gitu deh Kak. Tapi Kak Hani tahu rahasianya. Keadaan itu, sesuatu keadaan yang terjadi itu bikin kita happy atau bikin kita sedih, itu tuh semua tergantung di sini nih Kak. Di pikiran dan hati kita. Oh, Contohnya kayak gini. Waktu kemarin itu Kak Hani main sepeda ya. Sebenarnya Kak Hani tuh ya Kak, waktu main sepeda itu jatuh tahu Kak. Nih lihat deh. Tuh, Ih, sakit banget sih itu Kak. waktu Kak Hani jatuh dari sepeda itu, rasanya Kak Hani pengen sedih, pengen marah-marah sama ini tanahnya kenapa sih kok ada batu kayak gini gede, aku kan jadi jatuh. Gimana sih ini sepedanya? Aku kan jadi jatuh. Rasanya aku pengen marah-marah Kak. Tapi buru-buru aku ganti pikiran aku. Aku ganti hati aku yang kesel ini nih dengan hati yang baru Kak, dengan Oh. pikiran-pikiran baik. Terus aku mikir kayak gini, Tuhan Yesus sih udah bilang ya harus hati-hati. Aku juga waktu jatuh sih karena kecerobohan aku sendiri. Iya gitu Puji sih. Tuhan, aku masih mengucap syukur sama Tuhan. Kak Hani tuh jatuhnya gak gitu parah. Tuhan Yesus tuh masih melindungi aku Kak, makanya jatuhnya cuma sedikit Iya doang sih nih. Kak, bener ya, untuk cuma tangan aja, nggak kaki, nggak kepala, tuh Iya. sakit-sakit yang lainnya. Lebih Mm-mm. enak dong ya jadi Kak Hani, nggak sedikit-sedikit ngambek. Iya Perasaan sih. Kak Hani pasti tenang, Mm-mm. damai. Tapi Kak, kok sulit ya kalau misalkan hari kita baik, mudah Kak untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita lagi kesel, lagi sebel, gimana Kak kita mengucap syukur? Nah, caranya kayak tadi Kak. Kita harus ganti nih pikiran-pikiran kita yang isinya jelek-jelek. Misalkan pikiran yang pengen ngambek, Oke. pikiran yang pengen sedih, Oke. pikiran yang pengen marah-marah. Kita harus ganti dengan pikiran yang dari Tuhan, pikiran yang baik. Oh. Nah, adik-adik di rumah, lihat deh contohnya kayak gini ya Kak. Misalkan nih, di pikiran Kak Putri ada datang pikiran yang jelek, pikiran yang mau marah-marah. Ada mau pikiran yang pengen mengeluh. Ada pikiran yang kayak, kok sekolah susah banget sih? Ting. Nah, waktu pikiran itu ada, kita harus segera buru-buru usir Kak pikiran itu. Wow. Nah, sudah pikiran yang jelek-jelek itu kita usir, kita ganti dengan pikiran yang baik, pikiran yang bagus dari Tuhan. Gitu Kak caranya. Oh gitu ya Kak Hani ya. Kak Putri mau belajar deh adik-adik mengucap syukur. Karena kalau misalkan kita ingat kebaikan Tuhan Kak, pasti perasaan kita jauh lebih damai ya Kak. Jauh Iya, lebih tenang, Bener banget Kak penuh Putri. dengan sukacita ya Kak. Oke gitu ya Kak. Kak Putri jadi inget juga nih Kak kejadian kemarin. Kenapa tuh Kak? Kak Putri kan lagi main game kesukaan Kak Putri nih Kak. Sementara main tiba-tiba koneksi internetnya mati. Waduh. Ih Kak Putri tuh kesel banget Kak. Kak Putri tuh marah banget. Kenapa sih jaringan internetnya kok mati?
akhirnya Kak Putri nggak bisa main lagi ya Kak. Mm-mm. Tapi sekarang Kak Putri bersyukur Kak, lewat kejadian koneksi internetnya mati, Kak Putri bisa istirahat, tidur tepat waktu, sampai sekarang nih Kak. Wah. Bisa lihat Kak Putri bisa bangun dengan badan yang seger, Kak Putri bisa memuji Tuhan secara maksimal. Jadi Kak, walaupun ya keadaan kita nggak seperti yang kita inginkan, tapi kita harus mengucap syukur selalu ya Kak. Iya, yang Kak Putri lakukan itu artinya adalah belajar bersyukur. Kita harus bisa belajar bersyukur setiap harinya Kak Putri. Oke, gitu. Nah, belajar bersyukur itu caranya itu adalah dengan cara kita mengganti pikiran-pikiran kita yang gak baik itu dengan pikiran-pikiran yang baik Kak. Nah, misalkan kayak gini pikiran yang baik itu, kita memikirkan kebaikan Tuhan, Oke. berkat-berkat Tuhan. Seperti ini nih Kak. Nah, Kak Hani punya apa ini? Nah, cara kita belajar mengucap syukur setiap hari itu caranya gini nih adik-adik. Keadaan kita setiap hari mungkin bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita lagi semangat. Iya benar. Kadang-kadang juga ya Kak Putri kayak tadi kejadian Kak Putri atau kejadian Kak Hani jatuh itu bikin kita pengen marah-marah, Iya, pengen sedih. Kondisi itu selalu berubah-berubah adik-adik. Tapi ingat, ada satu yang gak berubah, yaitu Tuhan Yesus kita selalu baik. Makanya, walaupun kondisi berubah-ubah, keadaan tidak sesuai yang kita mau, tetap Tuhan Yesus itu baik Kak. Benar. Coba deh adik-adik pikir, kalau aku hari ini bisa sehat, bisa ikut ibadah online, bisa masih ngobrol sama papa dan mama, itu tuh berkat Tuhan loh. Kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan mengingat kebaikan Tuhan. Makanya kita bisa mengucap syukur. Oh gitu ya Kak. Nih mulai sekarang Kak Putri mau belajar mengucap syukur Kak. Kalau ada kejadian sesuatu yang bikin Kak Putri kesel, Iya. bikin Kak Putri sedih, Kak Putri mau cepet-cepet nih ingat kebaikan Tuhan supaya hati Kak Putri jadi tenang ya Kak. Iya, jadi damai. Oke Kak. Nah adik-adik, biar adik-adik lebih mengerti, Kak Putri mau melakukan eksperimen nih adik-adik. Wow, apa tuh, Kak? Nah gini loh Kak. Nah sekarang di depannya Kak Putri udah ada wadah yang berisi air nih Kak. Nah coba dilihat, wadah yang berisi air ini itu seumpama dengan hati kita Kak, hati kita yang bersih Kak. Ya, terus kalau misalkan ya hati kita adik-adik kita isi dengan yang namanya kekhawatiran. Terus kita isi dengan apa lagi Kak? Ngambek, Suka ngambek, ngeluh Kak, ngeluh. suka ngeluh, Waduh, terus suka marah-marah nih Kak ya. ih, jadi hitam Kak. Iya, nah hati kita bakalan jadi kotor Kak. Kayak air yang satu ini Kak. Tapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan Kak, kita mau bersyukur sama Tuhan Kak. Lihat ya Kak. Nah kalau misalkan kita mau bersyukur, mau ingat kebaikan Tuhan, kita tuh nggak marah-marah lagi, kita tuh nggak bete-bete lagi. Nah hati kita nih Kak akan menjadi tenang, akan menjadi damai, menjadi bersih. Nah lama-lama ini yang kotor-kotor ini ya Kak ya, nanti dia bakalan ke pinggir-pinggir nih Kak, jadi bersih lagi tuh airnya Coba, Kak. Kak. Kayaknya. Nah, kalau ini kalau kita mengucap syukur ya Kak ya. Iya bener Kak, kalau kita mengucap syukur, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, jadi nanti perasaan kita jadi lebih damai. Wah, hitam-hitamnya Lebih bisa tenang. keluar ya Kak ya. Bener Kak, nanti item-itemnya yang air ini bisa keluar. Nah jadi hati kita jadi lebih damai sama tenang lagi Kak. Oh, kalau gitu Kak Putri, ternyata banyak banget hal-hal baik kalau kita mengucap syukur ya. Bener banget Walaupun Kak. keadaan berubah-berubah, tapi aku mau selalu ingat kalau kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita semua Bener ya ya Kak. Kak. Wah, luar biasa. Itu ya Kak, God Is good all the time. Kak Putri, sekali lagi deh, Iya, kayaknya iya, bener, adik-adik bener, belum bener bangun nih, Kak. semua nih. Yuk Iya. semuanya bangun di rumah, ikutin Kak Hani dan Kak Putri Bener, ya. God God is good it's good all the time. all the time. Oke, mulai sekarang ya Kak Putri mau belajar untuk
mengucap syukur selalu mau ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Kak Putri. Kak Hani makasih ya Kak Hani, Makasih juga Kak udah Putri. ingetin Kak Putri ya. Wah, seneng deh hari ini. Adik-adik di rumah ingat ya, kalau kita lagi sedih, kita lagi mengalami situasi yang gak enak, Bener, Kak. tetap ingat kebaikan Tuhan. Maka hati kita akan menjadi damai, hati kita akan menjadi tenang lagi ya Kak. Bener banget. Wah, firman Tuhan hari ini luar biasa. Luar biasa Kak. Karena itu Kak Putri, yuk kita mau ingat-ingat firman Tuhan hari ini. Nah bener, nah untuk lebih mengingatnya lagi kita akan baca ayat Ayat hafalan. hafalan. Hai adik-adik. Tadi Kakak Hani itu lagi ngitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan Kak Hani. Oh, banyak banget, sampai 10 jari Kak Hani itu gak muat itu kebaikan Tuhan semua. Yuk adik-adik di rumah, bersama dengan Kak Hani kita mau baca ayat hafalan kita hari ini ya. Nih di sini nih Kakak keluarin dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ikutin Kak Hani sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, yang kenceng suaranya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, good job semuanya adik-adik, bisa ikutin kakak. Nah, ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi tunggu dulu. Kakak mau ajak adik-adik semua yang berusia baby sampai dengan TKB untuk buat aktivitas. Minta tolong papa dan mama untuk mengunduh aktivitas kita ya dalam aplikasi NDC. Jangan lupa, juga buat kamu yang udah 1 SD ke atas, bisa ajak nih papa, mama, atau kakak untuk diskusi sama-sama. Pertanyaannya juga ada di dalam aplikasi NDC. Jangan lupa ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama. Yuk! Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar para orang tua dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan? Pernahkah kita merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kita selama ini? Kita bisa menghirup udara segar setiap hari, tubuh yang sehat, keluarga yang mengasihi kita, anak-anak berkesempatan untuk belajar di sekolah yang baik, para orang tua diberkati melalui pekerjaan dan usaha, tidur yang nyenyak, makanan yang kita nikmati setiap hari, dan masih banyak lagi daftar berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pada umumnya, kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika ada hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Misalnya, ketika Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, atau saat Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Namun, sesungguhnya keberadaan hidup kita seluruhnya adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Tuhan menyertai, memelihara, menjaga dan menolong kita setiap saat, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Sebagai orang percaya, mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar dalam menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita menyatakan ucapan syukur kita dengan sikap hati yang benar, maka kita sedang memberitakan kebaikan Tuhan dan semua pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ucapan syukur kita menjadi sebuah kesaksian bagi semua orang. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang pertama mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Tema NDC Kids bulan November ini adalah Shout It Out. Kita akan mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki hati yang bersyukur dan mengembangkan gaya hidup mengucap syukur, serta menyatakannya dalam perkataan dan perbuatan setiap hari.
Kami juga berharap untuk dapat menjadi mitra setiap orang tua dalam mendidik dan mengajar setiap anak-anak dari rumah. Itu sebabnya kami terus mengembangkan fitur Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Manfaatkan fitur ini dan temukan tips-tips parenting yang relevan dan aplikatif dalam bentuk artikel dan juga audio podcast. Selain itu, kami juga menyajikan bahan pengajaran firman Tuhan secara mingguan yang selaras dengan apa yang diajarkan melalui ibadah online NDC Kids at Home dan online small group NDC Kids. Manfaatkan fitur Parenting 101 ini agar kita dapat bermitra bersama-sama untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa dalam ibadah online NDC Kids at Home minggu yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut cara mengakses Parenting Guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik ikon profile yang ada di pojok kiri atas layar, kemudian pilihlah fitur Parenting Guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.